Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, yang terhormat Pak Aslam selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, serta teman-teman PGSD 02 yang berbahagia. Kelompok 1 kami akan membahas problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai stakeholder. Baik, dari kelompok kami, kelompok 1 terdiri dari saya Syifa Nur Aulia Nugrahita, Saya Nur Syifa Mutia, Saya Rini Astiani, saya Nur Laiza. dan satu rekan kami Berliani sedang di dalam perjalanan ya. Baik, lanjut. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Syifa. Pembahasan yang pertama yaitu problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai stakeholder. UBD adalah pengembangan kurikulum yang dirancang terbalik melalui alur mundur atau backward. Pengembangan kurikulum UBD dilakukan dengan memulai pengembangan dari langkah terakhir, yaitu dengan menentukan identifikasi hasil atau tujuan, lalu menemukan bukti penelitian dan merencanakan pembelajaran. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung yang memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan. Selanjutnya ada badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pendidikan di Indonesia, antara lain yang pertama ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang kedua ada Dinas Pendidikan, yang ketiga pendidik, yang keempat tenaga pendidikan, yang kelima komite sekolah, yang keenam orang tua atau wali, yang ketujuh masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renia. problematika stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia, yaitu yang pertama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penerapan kurikulum yang tidak jelas karena seringnya terjadi perubahan kurikulum. Selain itu, terjadi perbedaan antara implementasi penerapan UBD dengan model pembelajaran di kurikulum lainnya, sehingga pemerintah memerlukan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UBD di sekolah. Tantangan pemerintah juga datang dalam mengembangkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan UBD dalam pembelajaran. Solusinya yang dapat kami sampaikan adalah pemerintah pusat baiknya dapat melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan pihak terkait pelatihan kepada pengajar di pendidikan agar dapat mengembangkan pembelajaran UBD. Pemerintah juga perlu pengawasan penerapan UBD yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan bantuan dari pengawas-pengawas dari dinas terkait. Selanjutnya dibacakan oleh Rini. Selanjutnya yaitu Dinas Pendidikan. Problematika yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam implementasi UBD di sekolah adalah kurangnya sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran. Selain itu, ketersediaan guru dalam implementasi UBD yang tidak merata juga menjadi kendala Dinas Pendidikan dalam mengembangkan implementasi UBD. Solusinya, Dinas Pendidikan melengkapi sarana prasarana dalam proses pembelajaran satuan pendidikan sehingga dapat menerapkan pembelajaran UBD. Pemerataan guru dapat dilakukan dengan adanya program inklusi pada satuan pendidikan agar terdapat tenaga pendidikan yang handal dan mumpuni. Selanjutnya ada dari komite sekolah. Tidak semua komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tentang penerapan UBD di sekolah. Lalu untuk solusinya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada komite sekolah mengenai implementasi penerapan UBD di satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu orang tua atau wali. Problematika dari orang tua atau wali belum mengetahui secara detail implementasi UBD, serta terkadang terdapat orang tua atau wali yang tidak mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia. Solusinya yaitu perlu adanya sosialisasi kepada orang tua atau wali mengenai implementasi UBD guna mendukung pelaksanaan perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada masyarakat. Problematika yang muncul pada implementasi UBD dalam masyarakat adalah karena belum semua masyarakat secara aktif mendukung program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Solusinya, pemerintah melakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.
Baik, selanjutnya ada pendidikan dan tenaga pendidikan. Problematika yang muncul yakni sarana dan prasarana, sekolah menunjang pembelajarannya kurang, tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi UBD dalam kurikulum. Solusinya adalah mengajukan pada Dinas Pendidikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana, mengikuti pelatihan-pelatihan perkembangan untuk pendidikan dan tenaga kependidikan. Berikut adalah link sumber yang kami dapatkan. Ya, di sini ada 3 jurnalnya, yang dari Sundari dan Tiara tahun 2021 tentang stakeholder dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada Wati tahun 2022 mengenai analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan understanding by design pada pembelajaran di SMP Negeri 11 Bengkulu. Lalu ada Naldi dan Suryadi tahun 2023 pembelajaran berdiferensiasi berbasis rancangan understanding by design atau UBD terhadap minat belajar siswa sekolah dasar. Baik teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau kritik sarannya. Baik, saya mau tanya ya. Ya, baik, dari siapa? Kelompok berapa, Kak? Kelompok 1. Dari mana? Dari kelompok. Perkenalkan, saya Devi Mariatin dari kelompok 5. Pertanyaan saya tadi kan disinggung terkait tentang bahwa sarana dan prasarana itu harus menerima juga pendidikan inklusi ya. Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah itu memiliki guru yang berkompeten pada anak-anak inklusi. Tetapi di lapangan anak inklusi itu sudah ada di kelas. Nah, mungkin bagaimana solusi dari kalian untuk menghadapi anak-anak inklusi ini di kelas, tapi kalian harus memberikan hak yang sama, hak belajar yang sama gitu loh. Padahal kenyataannya saya sering temukan Bu, guru-guru sendiri ya, Bu, bagaimana untuk menghadapi anak-anak inklusi ini? Oh, nggak apa-apa, tinggal minta aja surat keterangan dari dokternya. Terus tindak lanjutnya seperti apa, Bu? Ya udah, biarin aja, diemin aja dia kayak gitu. Terus bagaimana dia proses belajarnya, Bu? Ya udah, nilainya seadanya aja KKM. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kalian dengan kasus seperti itu? Baik, terima kasih ya, Devi ya. Tadi mengenai pendidikan inklusi ya. Terus bagaimana sebagai pendidik gitu ya, khususnya untuk sarana prasarana dalam pembelajaran ya. Ini menurut pandangan saya mungkin mewakili kelompok ya mengenai pendidikan inklusi. Memang itu harus ada guru pendamping khusus ya, dan sekarang belum tentu semua sekolah itu memiliki guru pendamping khusus inklusi, dan dari pemerintah juga sekarang apalagi khususnya negeri ya harus menerima kategori anak gitu ya yang benar-benar khusus itu ya, maksudnya memiliki apa sih namanya kebutuhan. Lalu bagaimana gitu ya sebagai kami sebagai pendidik untuk memfasilitasi hal tersebut. Yang pertama ya jelas kita tidak menolak akan peraturan tersebut. Lalu yang kedua mungkin dengan cara kita berkomunikasi dulu nih secara terbuka dan antara orang tua dengan kami sebagai wali murid gitu ya, adanya keterbukaan antara pendidik dan wali murid. Iya. Orang tua dengan pendidik gitu. Nah, mengetahui dulu nih apakah orang tuanya sendiri sudah mengetahui anaknya memiliki kebutuhan khusus tersebut gitu ya, dikategorikan inklusi. Biasanya kan di lapangan gitu ya, atau di sekolahan anaknya dibilang nggak inklusi nih, tapi dibilangnya kategori bisa inklusi. Kita kan tahu ya di fakta di lapangan seperti apa anak-anaknya, gaya belajarnya seperti apa, tapi ada beberapa orang tua yang menerima gitu. Tapi makanya dari kami kita tidak bisa memaksakan ya sebagai pendidik gitu, tapi kita menyarankan adanya komunikasi terbuka antara orang tua dengan pendidik gitu ya, bahwasannya anak tersebut gitu, anak di sekolah itu memiliki gaya belajar seperti ini, karakter yang seperti ini, pembiasaan seperti ini gitu, dan mungkin akan disarankan untuk
berkonsultasi gitu untuk memiliki surat khusus ya dari keterangan apa sih kalau Psikolog. ya psikolog ya gitu. Lalu mungkin kalau untuk pemberian sarana dan prasarana ya memang kita lihat di fakta lapangan ya di di sekolah khususnya negeri gitu ya belum memenuhi untuk yang memang anak-anak secara media ya, media pembelajaran atau apapun itu yang memang mendukung untuk anak inklusi. Karena sekolah negeri ini kan memang sekolah formal yang notabene bersifatnya umum gitu ya. Kalaupun memang sebagai orang tua memang pengen yang terbaik untuk anaknya, alangkah baiknya untuk masukin di sekolah yang memang ada pendampingan khusus untuk inklusi. Jadi sebagai pendidik apalagi di negeri ya, kita hanya menerima untuk khususnya sarana prasarana yang mengolah untuk dana bus dan segala macam pemasukan kan itu bersumbernya kan itu yang mengelola adalah kepala sekolah ya, terus sebagai pemangku kepentingan utama gitu ya. Terus untuk pemberian pelayanan gitu ya kepada anak-anak yang inklusi di kelas ya kita tentunya harus memiliki perbedaan gitu ya, jangan memaksakan atau menyamaratakan anak yang benar-benar yang sudah ada, khususnya nih yang sudah memiliki surat keterangan psikolog dari psikolog ya. Kalau anak tersebut terkategori inklusi gitu, pastinya dalam asesmen atau pemberian pendekatan itu akan berbeda. Berbeda itu dalam tanda kutip tidak menghilangkan haknya dia sebagai anak yang berkebutuhan khusus, dan juga jangan sampai adanya apa sih namanya kesenjangan gitu antara yang anak kebutuhan khusus dengan yang umum gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau. Oke. Ingin menambahkan aja, mungkin tadi kan kalau kata Kak Devi wali kelas banyak membiarkan ya, maksudnya ya udah di kelas mau ngapain aja terserah gitu kan. Iya, nggak ada tindak lanjut. Mungkin bahasanya menurut saya itu bukan membiarkan, lebih ke anak KBK itu kalau di sekolah negeri atau di sekolah umum mereka memang tidak mencari secara kognitif Kak. Jadi mereka lebih ke sosialnya. Mereka belajar untuk berteman, untuk kalau misalnya ada teman yang gini tuh kita harus gimana sih. Mereka tuh belajar sosialisasi sama teman-teman, bukan lebih ke kognitif. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Teman-teman. Terus ya mungkin ini nambahin lagi ya. PR khusus ya untuk yang pemerintah gitu ya, benar-benar membuka lapangan pekerjaan atau benar-benar yang sebesar-besarnya untuk yang guru khusus pendamping anak berkebutuhan khusus gitu. Apalagi kan sebagai wali kelas kita maksudnya sebagai guru pendamping khusus kan itu ada pelatihannya khusus ya. Kita sebagai pendidik kan memang ada mata kuliahnya gitu, tapi tidak dikhususkan mengikuti pelatihan tersebut gitu. Karena kan kami wali kelas ya udah secara mempelajari semuanya gitu, sebagai guru BK iya, sebagai guru inklusi iya, sebagai guru mata pelajaran iya. Jadinya ya memang ini harusnya sebagai PR bukan dari sekolah lagi gitu ya, tapi memang untuk pemerintah untuk memperhatikan anak-anak yang inklusi seperti itu. Atau dari teman-teman kelompok lain ada saran? Guru menghadapi anak inklusi tersebut tidak hanya membiarkan. Iya, jadi mungkin Atau harus dibiarkan. mengontrol pertemanan, mengontrol sosialnya dia seperti apa? Lebih ke situ sih Kak. Mungkin mengarah ke non kognitifnya, Ya. keterampilan yang lain gitu. Difokuskan dia bisanya apa nih, lebihnya apa, lebih ke situ sih, ke keterampilannya dia gitu. Atau mungkin tambahan Kak, mungkin Oke, jadi gurunya itu mungkin bisa belajar otodidak gimana cara menangani anak inklusi itu, atau bisa kolaborasi dengan teman-temannya yang dari yang paham tentang inklusi. Kan bisa tuh di internet kan sekarang juga banyak tentang pembelajaran inklusi itu medianya ya kayak gimana. Mungkin dari itu Kak. Atau mungkin bisa pihak sekolahnya juga mengajukan media untuk inklusinya ke dinasnya. Ya, siap. Baik, untuk kelompok 2, 3, 4 silakan. Kak Yudit mungkin. Boleh izin menambahkan ya
terkait anak inklusi tadi. Fakta di lapangan itu yang saya lihat, anak inklusi dalam satu kelas harusnya kan satu aturannya, tapi ternyata ada lebih dari satu. Nah iya, dan saya pernah nanya ke gurunya itu kenapa bisa begitu. Terus kemudian jawaban gurunya adalah ini karena ada orang tua yang apa nih? Iya, yang pertama mungkin tidak menerima kondisi anaknya. Jadi dia ada daftarnya itu reguler. Jadi sekolahan pun itu tidak tahu kalau anak itu ternyata inklusi. Jadi dia daftarnya reguler, tidak melalui jalur wali kelas tahu. awalnya kan tidak tahu, saat pendaftaran itu tidak tahu. Jadi iya, jadi si anak itu daftarnya reguler. Harusnya kalau inklusi itu udah jalur khususnya. Tapi orang tua tahu. Orang tuanya kemungkinan tahu, cuman kadang-kadang ya gitu. Iya. Nggak mau Kalau kasih. menurut saya itu mungkin karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Jadi itu makanya di kelas itu ada terjadinya tumpang tindih gitu kan. Nah itu anak inklusif mungkin guru itu kan kesulitan ya. Guru aja menangani 30 anak kesulitan gitu kan. Mungkin anak yang kebutuhan khusus itu kan lebih sulit gitu kan. Jadi yang mungkin solusi lainnya adalah mensosialisasi sih. Terus kemudian mungkin ya itu solusinya mensosialisasi. Terus Mohon maaf, Pak, itu udah di sekolah sekarang. sekolah yang sebelumnya ya adalah Oh, gitu. Kira Jadi sekolah enggak. sekarang PPL. Oh, beda. dan saya rasa banyak sih yang misal satu kelas itu lebih dari satu, misal 3 atau bahkan 4 gitu kan. Nah itu harusnya itu satu kelas 1 gitu kalau kata kepala sekolahnya, Iya. gurunya. Tapi kan kenapa begitu ya apa namanya, Ketahuannya telat ya. Iya, Karena karena ketahuan itu. dari orang tuanya juga daftarnya lewat reguler gitu. Terus kemudian penanganan anak inklusi, jadi anak inklusi itu ada tingkatannya ya. Iya. Jadi saya pernah mengajar dan ada anak inklusi, dia secara materi bisa nilainya 100 semua, tapi memang secara sikap dia dan emosionalnya itu kurang bisa bersosialisasi gitu. Iya betul. Jadi kalau anak itu memang ada tingkatannya gitu. Nah, itu harus disesuaikan gimana caranya supaya kebutuhannya itu terpenuhi gitu. Baik, terima kasih. Jadi sih, terima kasih. Saya dari Jadi kelompok dari kelompok 4. Nah, Berarti nyambung tadi ya dari tanggapannya si Nur Syifa. Berarti kan secara kognitif dia baik ya, tapi secara emosional dan sosialnya kurang gitu. Nah, jadi Nur Syifa mengatakan dia lebih ke sosialisasi ya. Jadi nyambung ya tadi ya antara pendapat untuk bersosialisasi. Makasih ya Didi atas tanggapannya. nomor 3. Udah bukan. Saya Sisilia Pertiwi dari kelompok 3 ingin bertanya. Di lapangan kan seandainya kita sebagai wali kelas, guru. Nah di dalam kelas kita itu kan terdapat anak inklusi. Tadi contohnya kayak seperti dijelaskan ada beberapa orang tua yang mungkin belum menerima kondisi anaknya. Atau apalagi kita sebagai orang tua perlu nggak sih melakukan sosialisasi terhadap wali peserta didik itu kayak bahwa apa sih? Melakukan sosialisasi terhadap pendidikan inklusi itu seperti apa, kayak proses pembelajaran si anak, ya proses pembelajaran si anak itu seperti apa. Terkadang kan kita masih menemui kasus yang orang tuanya belum menerima. Jadi kayak kok anak saya begini, sedangkan ketika mengerjakan tugas dari rumah nilainya begini, kayak tidak menerima gitu terhadap hasil yang diperoleh oleh peserta didik itu. Karena ya balik lagi karena orang tuanya tuh tidak menerima bahwa anaknya itu kayak istimewa gitu. Nah itu perlu nggak kita melakukan sosialisasi terhadap wali murid gitu. Izin menjawab ya Kak Sisil. Sosialisasi pendidikan inklusi menurut kami setelah kami terjun langsung itu ternyata perlu banget Kak untuk wali murid ya terutama, karena kayak gitu, karena di lapangan ternyata banyak terjadi kan wali murid itu tidak terima ketika anaknya kita bilang istimewa gitu kan. Nah itu ternyata mereka harus tahu sebenarnya ABK itu bukan sesuatu hal yang memalukan gitu. Jadi kadang kan di masyarakat tuh masih stigmanya tuh
ih anaknya ABK berkebutuhan khusus, kayak apa sih, idiot apa, pokoknya Iya. masih jelek lah gitu di masyarakat. Jadi gimana caranya kita bersosialisasi untuk kalau ABK itu nggak seperti itu gitu. Mungkin mereka malah harusnya mempunyai apa namanya bimbingan khusus, iya kan. Jadi kalau misalnya bukan sesuatu hal yang negatif, justru kalau kita ketahui lebih awal, kita bisa memberikan solusinya juga lebih awal, nggak terlambat kan. Dan yang dinilai pun bukan hanya pendidik aja, jadi orang tua itu tahu loh bahwa anak saya itu kurangnya di mana, perlunya di apa, dan nggak perlu khawatir anak saya itu bakal ketinggalan gak ya sama teman-teman yang lainnya. Itu sih tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bernisrina Koida, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan ngebahas soal anak inklusi ya. Bagaimana jika ada di sekolah itu sudah ada guru inklusinya sendiri, negeri, tapi orang tua nggak mau ngaku kalau anaknya inklusi karena hanya kayak lambat baca kayak gitu-gitu. Padahal di sekolah itu pun kan anak lambat baca itu termasuk ke inklusi kan, slow learner. Tapi orang tua tuh kayak nggak perlu untuk tes segala macam. Menurut kelompok kalian yang kayak gitu gimana, dan apakah kayak selalu menunjukkan ke sekolah bahwa memang anak itu slow learner? Ya, oke, baik. Pertanyaan Ambar ya dari kelompok 2 tadi mengenai ada anak inklusi di sekolah tersebut, lalu udah ada guru pendampingnya, tapi setelah udah ada semua itu nih, orang tua tidak mendukung gitu ya, tidak mau kalau anaknya diberikan treatment atau melakukan tes inklusi ke anaknya, ya kan? Kayak mungkin dari diskusi kelompok kami tadi ya, itu memang sudah kan anak tersebut ada di sekolah tersebut ya. Nah, lalu udah ada gurunya, guru pendamping khususnya. Oke, saran dari kami ya memang dilaksanakan saja treatmentnya, walaupun orang tuanya belum terima nih. Orang tuanya belum terima kalau anaknya ada slow learner ya, terlambat dalam belajar gitu ya, atau khususnya membaca. Nah, berikan aja gitu treatmentnya. Itu sudah kewajiban gurunya, terkhusus wali kelas dengan guru pendampingnya. Namun juga harus perlu adanya pendekatan persuasif gitu ya antara orang tua, wali murid, serta guru pendamping khususnya. Terlebih kalau misalkan orang tua itu masih tidak terima, itu udah keputusan atau itu udah hasil dari orang tua tersebut gitu ya. Itu kan balik lagi itu ya, kita sebagai pendidik itu hanya menyarankan bahwasannya anak tersebut ini khususnya di kelas 2 ya, itu masih terlambat dalam membaca. Mumpung atau masih kategori kelas 2 nih, masih belum terlambat gitu ya, apalagi untuk masuk ke kelas tinggi, kita sebagai pendidik tetap berupaya gitu, mengusahakan agar anak ini bisa gitu, terutama dalam membaca. Berikan aja dulu pelayanan atau treatment yang sudah selayaknya kita berikan gitu, untuk mengajarkan membaca, bagaimana caranya untuk bersosialisasi agar tidak minder gitu, untuk dijauhi dengan teman-temannya gitu. Nah, nanti untuk lebih khususnya ke orang tua, itu mungkin perlu adanya pendekatan lebih lanjut lagi, dan keputusan final itu memang di orang tua ya. Apalagi kita tadi Ambar kasusnya di sekolah negeri ya. Ya, sekolah negeri kan kita balik lagi ya, tetap ke apapun gerak-gerik guru gitu ya, itu akan berpengaruh banget gitu ya kepada laporan ke dinas dan segala macam. Nah, kita ya itu kurangnya dari lembaga pendidikan di negeri gitu ya. Jadi masih dikontrol, tapi gimana ya, nggak, kurang adanya kebebasan gitu loh dalam mengambil keputusan seperti itu. Mungkin dari teman-teman lainnya paling nambahin tentang ituan ya, yang pihak keluarga ya. Iya. Berikan saja solusinya. Kalau misalkan dia malu ya kalau ada guru pendamping di kelas, kasih solusi, ya udah orang tuanya aja kasih pelajaran lanjut di rumah. Kalau misalkan orang tua nggak sanggup juga, ada solusi lain dengan les privat kayak gitu-gitu. Guru tambahan lah yang istilahnya di rumah dan tidak publik. Ada solusi tambahan.
Baik, mungkin kita cukupkan ya Pak ya. Iya, 40 menit. Ya, untuk sesi diskusi. Terima kasih atas antusias dari teman-teman semuanya, dari setiap kelompok atas pertanyaannya serta tanggapannya atau memberikan sarannya tadi ya. Kesimpulannya, memang untuk permasalahan di stakeholder dalam UBD ini perlu adanya koordinasi antara dari pemangku kepentingan dari sekolah, dinas ataupun orang tua gitu ya, khususnya dengan pendidik. Itu perlunya koordinasi yang kuat serta adanya misalkan ada masalah atau apapun itu, berikan solusi yang terbaik. Terus jangan lupa untuk mengikuti alur dari UBD itu tersendiri, bahwasannya untuk memiliki kepentingan tujuan dalam pembelajaran harus disesuaikan dan berdiferensiasi. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.